Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya berada di lereng gunung Penanggungan atau Pawitra. Kita berada di Kecamatan Trawas, dekatnya dengan makam. Kita akan mereview jejak-jejak peradaban kuno yang ada di kisaran Trawas ini. Ini ikut desa Seloliman, kecamatan dusun Kembang, no? Balai Kambang. Kita desa Seloliman, kecamatan Trawas, dusun Balai Kambang, menyusuri sebuah punden atau makam. Katanya ada arca gitu yang di wilayah sini. Informasinya dari warga tadi itu punden arcanya itu katanya itu sejak dulu, cuma tidak utuh gitu loh. Ikuti perjalanan kami menyusuri yang di Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, desa Seloliman. Dusun apa Mas Bro? Balai Kambang. Nah, ini ditemani Majapahit Studi Club. Ya, di Punden Keramat di desa, di dusun Balai Kambang, desa Seloliman, Trawas, Mojokerto ini masyarakat menyebutnya dengan situs Watu Macan, karena di sini ada sebuah tugu batu dengan arca macan di atasnya. Juga ada pecahan-pecahan batu bata kuno yang terserak, batu bata kuno yang terserak. Ini jejak-jejak puing-puing dari batu bata kuno, serta ada sebuah struktur batu candi yang menyerupai sebuah punden berundak-undak. Jadi di sini ada sebuah situs semacam struktur batu candi yang sangat luar biasa sekali. Kemungkinan ini jika digali, kemudian di dalamnya atau di sekitarnya, ini juga ada sebuah struktur percandian. Ini ada sebuah tangga yang masuk ke sana. Apakah di sana kemudian terlihat memang jejak sebuah bangunan suci yang sangat disakralkan pada masa lalu, yaitu. Nah, kemudian di situs ini selain ada struktur batu candi, juga di bawah pohon raksasa, pohon Brahmastana, atau pohon beringin ambulu yang sangat luar biasa sekali, dengan akar-akar yang menjuntai yang sangat indah sekali. Akar-akar yang menjuntai ini juga merupakan bagian dari pohon beringin ambulu ini untuk menyerap nutrisi yang ada di udara, menyerap nutrisi dan air-air yang ada di udara ini untuk kelangsungan hidupnya. Pohon yang sangat keramat ini biasanya memang ada di situs-situs keramat, ada di situs-situs keramat ini. Oh, macan. Apa? Jauh macan. Ini lur. Ini. Nah, di sini, di punden-punden keramat ini di Jawa terutama itu masih kemudian di bekas situs-situs kuno itu mesti ditumbuhi dengan pohon beringin ambulu yang sangat luar biasa sekali. Pohon yang sangat luar biasa sekali ini memang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat sekitar, terutama menghasilkan oksigen murni dan menyerap racun-racun yang ada di udara. Sehingga kemudian pohon-pohon seperti ini juga patut kita lestarikan. Mas, itu apa Mas? Batu umpak itu? Oh iya, di sini juga selain kemudian ada arca macan, gitu ya, itu ada beberapa batu umpak yang menandakan dahulunya ada sebuah bangunan suci yang terbuat dari kayu-kayu. Ini adalah landasan dari tiang-tiang kayu. Ini merupakan batu umpak yang terbuat dari batu. Nah, ini ada beberapa batu umpak, itu ada beberapa batu umpak, gitu. Di sini juga ada. Ini beberapa batu umpak. Nah, di sini. Nah, ini artinya memang ada dulu bangunan-bangunan kayu atau mendapa pada masa Majapahit yang saat ini kita bisa akan mengenalinya seperti pura-pura yang ada di Pulau Bali, yang bagian bawah batur atau pelindungnya itu terbuat dari batu maupun batu bata kuno,
kemudian bagian atasnya bangunan utama dan atapnya itu terbuat dari kayu dan ijuk yang berwarna hitam itu dari sabut aren yang kemudian bertingkat-tingkat itu. Nah, disinilah kemudian masyarakat menyebutnya dengan situs Reco Banteng. Namun arca ini tinggal sebagian saja. Reco Macan apa, Mas? Reco Macan, bukan Reco Banteng ya, Reco Macan. Ini bisa dikenali dari ini bagian bokongnya dan bagian dari kelamin arca itu. Ini seakan-akan seperti bagian dari belakang dari Reco Macan itu. Namun kita memang tidak bisa mendapati lagi bagian atasnya yang tentunya sangat indah sekali. Ini kemudian dipahat di atas sebuah tugu batu yang berbentuk balok. Entah ini dulu difungsikan sebagai prasasti yang sudah aus, kita juga tidak mendapati lagi jejak-jejak prasasti ini. Tapi tentunya situs-situs ini merupakan bagian dari peradaban masa lalu yang pernah gilang gemilang mengatur, mengelola, dan memayungi seluruh Nusantara yang luasnya seperti sebuah benua Eropa yang sangat luas. Nusantara itu memang baik kemudian Funan, Sriwijaya, Sailendra, Singosari, Majapahit, mereka adalah kerajaan-kerajaan besar yang berhasil memayungi Nusantara dengan jejak-jejak yang sangat kentara sekali. Ini merupakan sumber autentik dan bukti historis yang tentu wajib kita lestarikan, wajib kita rawat eksistensinya. Karena kita adalah bagian dari masa lalu. Bagaimana Presiden Soekarno mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali pernah melupakan sejarah. Karena sejarah itu seperti akar pohon ini, seperti batang ini. Kemudian kita yang hidup di sini seperti ranting-ranting dan cabang-cabangnya. Tentu cabang ranting ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah pohon yang sangat besar ini dengan segenap akar-akarnya serta dinamika-dinamikanya. Itulah yang merupakan sejarah yang luar biasa sekali. Mas, itu kan ada, ini kan arca. Iya. Arca dari macan ya, atau iya, masyarakat harimau menyebutnya. Reco Macan. Ini bentukan, ini kan agak sudah pedot ya, Mas ya? Iya, ini putus memang. Ini kita hanya sayang sekali memang ada masa lalu memang kita juga tidak tahu arca ini putus karena apa vandalisme atau karena memang pohon tumbang atau karena pernah roboh, karena memang posisinya sangat tinggi dari tanah. Tentu pada masa lalu yang sangat panjang ini pernah suatu ketika arca ini sangat bagus sekali dan indah, pernah menjadi salah satu pertanda sebuah desa yang sakral dengan sebuah bangunan suci di dalamnya. Tapi kemudian karena memang dinamika masyarakat yang sudah berubah dan lain sebagainya, peradaban yang sudah terus berkembang ini, kemudian jejak-jejak seperti ini kita hanya mendapati puing-puing dan fragmen-fragmennya saja. Mas, ini kan macan ya? Ya. Ini langgam dari berpahanan dari era mana, Mas? Dukaan, Mas? Iya. Memang arca macan itu tidak banyak ditemukan di dalam peradaban-peradaban dan peradaban-peradaban Jawa kuno. Tapi kemudian arca macan ini juga ini sangat identik dengan Dewa Siwa maupun Avalokiteswara atau kemudian Buddha Bodhisatwa yang juga kemudian tunggangannya adalah harimau. Termasuk kemudian arca Siwa yang ada di gunung ini juga kemudian menggunakan berpakaian dengan kulit harimau. Jadi harimau ini identik dengan Raja Gunung, identik dengan kemudian Avalokiteswara atau Buddha, termasuk kemudian juga Siwa Mahadewa. Juga kemudian dalam tradisi kuno itu juga disebut dengan Raja Gunung. Jadi memang sangat identik bahwasanya arca harimau ini merupakan pemujaan dari Dewa Gunung itu sendiri. Berarti dugaan zaman kerajaan waktu Hindu, penganut Hindu Buddha ya, Mas ya? Iya. Memang situs ini gitu ya, memang peradaban Hindu Buddha itu 1500 tahun itu pernah mempengaruhi dan cukup kemudian dominan di dalam peradaban Jawa dan Sumatera ini selama 1500 tahun dan memunculkan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang sangat besar dengan sistem dan dinamikanya. Kemudian dari segi langgam dan pahatan ini memang terlalu aus sehingga kita terlalu juga tinggal sebagian, kita belum bisa mengidentifikasi apakah ini era kemudian Majapahit, Singosari atau sebelumnya. Karena prasasti terdekat maupun bangunan suci terdekat adalah situs Jolotundo yang inskripsi angka tahun sangat tebal itu dibangun pada tahun 977 Masehi. Itu masa Makutha Wangsawardhana dari dinasti Isana, itu cucu dari Empu Sendok yang darinya kemudian melahirkan putra namanya Dharma Wangsa Teguh
yang kemudian memiliki adik namanya Mahendra Datta yang menikah dengan Raja Udayana Bali yang melahirkan putra mahkota Raja Airlangga yang kemudian menjadi raja di Jawa Timur. Ini artinya memang lereng Gunung Penanggungan ini sebagian sebelah utara ini memang tidak terlepas dari masa-masa dinasti Isana, termasuk masa-masa Raja Udayana Bali dan Raja Airlangga. Ini lur keterangan dari Mas Ega, ini dugaan itu sebelum kerajaan Majapahit ya. Iya. Soalnya ini pahatannya itu langgamnya kekunoan, sangat kuno sekali. Ya Mas ya. Iya, cuma ada kerusakan. Kita ditemani Majapahit Studi Club, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya, komen, share channel Majapahit Study Club sangat itu lur keterangan dari Mas Ega. Dia juga nge YouTube ya. Akhir kata, rahayu, salam budaya, salam jas merah.